Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan kita untuk pengantar teknologi informasi di pertemuan ke-11 ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas, jadi di pengantar teknologi informasi itu selain yang sudah kita bahas dari awal sampai pertemuan ke-10, ada hal yang mendasar juga yang perlu kita ketahui ya, untuk kita ketahui, kemudian kita bisa membedakan ya, kemudian kita bisa explore dari pertemuan yang sudah kita lakukan ya. Jadi di pertemuan ke-11 ini juga ada kategori yang cukup penting yang akan kita bahas ya, terutama untuk database, kemudian sistem, kemudian application development tools. Nah, di video ini saya hanya membahas terlebih dahulu untuk database atau basis data ya. Jadi ada beberapa subcapaian untuk pertemuan di video ini. Jadi yang pertama kita akan membedakan nanti di dalam basis data ya. Basis data atau biasa kita dengar mungkin database ya. Kita bisa membedakan antara karakter, field, record, dan file data ya. Ini termasuk nanti berupa bagian dari sebuah basis data atau database itu. Kemudian bagaimana nanti teknik validasinya. Jadi ada beberapa macam teknik validasi yang bisa kita lakukan pada sebuah basis data atau database. Kemudian kita juga harus mengetahui untuk membedakan sistem pemrosesan file atau processing file ya, dan pendekatan database atau database approach ya. Kemudian kegunaan database web ya, jenis database dan big data. Kemudian di sistem database itu ya, ada fungsi-fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada kamus data atau dictionary data ya. Kemudian ada maintenance file atau pengambilan dan pemeliharaan file, kemudian keamanan data itu sendiri, kemudian pencadangan untuk ini berkaitan dengan backup ya, kemudian pemulihan atau recovery-nya ya. Nah, untuk video ini poin 1, 2, 3, 4 ini yang terlebih dahulu yang akan kita bahas ya. Nah, selanjutnya di sini kita terlebih dahulu akan membicarakan untuk database, data dan informasi ya. Di sini sudah ada beberapa definisi yang sudah saya buatkan antara database, data dan informasi. Jadi kalau untuk database ini, untuk definisinya adalah kumpulan data yang terorganisir, terstruktur ya, dan dapat diakses dengan mudah. Nah, nanti di dalam basis data ini ada yang namanya tabel, ada yang namanya relasi, dan ada skema yang membentuk strukturnya ya. Kemudian bagaimana nanti basis data ini itu bisa kita simpan ya, kita kelola, dan kita ambil ya, mungkin secara offline ataupun online nantinya. Jadi seperti mungkin contohnya ya dari database ini ya, ini bisa kita temukan pada seorang mahasiswa misalnya ya. Jadi mahasiswa itu misalnya mempunyai NIM ya, mempunyai nama, jurusan, kemudian nilai, dan lain-lain ya. Jadi ini dibentuk nanti dalam sebuah tabel ya, dibentuk dalam sebuah basis data awalnya ya, kemudian dari basis data itu akan dibentuk sebuah tabel ya, nanti ini yang disebut nanti ada istilahnya field ataupun record ya. Nah, jadi secara mudah kita pahami database ini adalah sebuah data ya yang tersentralisasi, tapi base-nya itu terkomputerisasi. Jadi kita bisa akses ya, seperti ini bisa kita lihat di laman web mahasiswa misalnya ya, sudah ada gitu ya.
Nah, untuk data sendiri itu berupa teks, berupa angka, gambar, audio, dan video ya. Nah, data ini pun itu merupakan bagian dari si database ya. Jadi di dalam database itu tentu ada teks, ada gambar ya, ada angka ya, kemudian ada audio, ada video ya. Nah, kemudian informasi ada istilah data diproses. Nah, data diproses ini sifatnya itu terorganisir, berguna, berarti ya. Ini yang disebut data diproses ya. Data yang telah diolah atau diinterpretasikan sehingga memiliki makna yang relevan ya, sehingga memberikan pengetahuan. Jadi saat ini mungkin banyak kita temukan untuk informasi ya, bisa melalui media online ya. Media online itu ada media sosial, ada jurnal, kemudian ada banyak ya yang bisa kita temukan untuk informasi ini. Jadi contoh konkret ataupun contoh sederhananya itu misalnya saya tuliskan Amir adalah seorang karyawan misalnya ya, ini contohnya karyawan berusia 25 tahun dan bekerja sebagai sistem analis gitu ya. Nah, ini berupa informasi ya. Nah, kalau data itu berupa teks angka ya, seperti yang kita ketahui angka itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian teks itu ya misalnya berupa nama, Amir gitu ya. Kemudian untuk audio, video kita mungkin sudah tahu ya. Itu yang disebut data tadi ya. Nah, kemudian ini saya rangkum sedikit. Kemudian untuk database itu yang merupakan data atau basis data yang terstruktur, artinya tersentralisasi ya, sehingga siapapun yang mungkin bisa terkoneksi dengan suatu database atau basis data itu bisa mengaksesnya ya, bisa mengelolanya gitu ya. Seperti mahasiswa mungkin di laman web mahasiswa bisa kita kelola ya, artinya dikelola itu bisa kita lihat, bisa kita lakukan perubahan sesuai role-role tertentu ya yang diberikan akses untuk masing-masing mahasiswa. Kemudian di sini ketika kita bicara database ya, ketika kita bicara database tadi atau basis data ya, itu berkaitan atau disebut ya database manajemen sistem ini atau di BMS ini ya. Nah, untuk sebentar. Jadi untuk di BMS ini ya, itu berkaitan dengan nanti ya, ada beberapa poin ini ya. Jadi untuk di BMS ini, jadi kalau tadi saya sebut ketika kita bicara database, jadi database software ya, database software itu disebut database management system dan ketika sudah bicara database management system itu berkaitan nanti dengan yang pertama ada create computerized database, kemudian ada add, modify, and delete data ya, kemudian sort and retrieve data, kemudian create form and report from the data ya. Ini anggap saja poin kedua, ini poin ketiga, ini poin keempat. Nah, ketika kita bicara create computerized database, nah nanti ini sifatnya atau base-nya itu kita berkaitan dengan komputerisasi ya. Nah, di dalam komputerisasi ini ya, tadi kita menggunakan database management system ya untuk masing-masing poin ini. Jadi kita akan menggunakan nanti ada namanya perintah atau sintaks ya. SQL ya, struktur query language ya. Jadi ada struktur bahasa ini ya, query yang disebut SQL ini ya. Nah, di mana nanti dengan sintak SQL ini ya, kita bisa meng-create sebuah database. Contohnya nanti di sebuah database ya,
kita bisa misalnya meng-create sebuah database gitu. Misalnya database mahasiswa ya. Kita bisa create di database mahasiswa. Nah, nanti subnya dari database mahasiswa ini apa saja gitu ya. Nanti misalnya ada NIM-nya, ada nama gitu ya. Kemudian di sini ada add, modify, and delete data. Nah, di sini untuk add, modify, and delete data ini melibatkan penambahan atau disebut nanti insert ya. Jadi ada beberapa sintaks untuk SQL ya. Jadi kalau tadi ada tambahan ya, ini saya ulang tuliskan. Jadi kalau untuk create a computerized database ini, itu bisa kita create database contohnya ya. Kita bisa create table ya. Nah, untuk add modify ini, itu bisa kita lakukan ataupun ada sintaks yang mewakili untuk modify, add, modify, and delete ini ya. Nah, sintaksnya itu merupakan insert ya, kemudian update, kemudian delete. Jadi nanti masing-masing sintak ini akan digunakan ketika kita beraktivitas ataupun mengelola sebuah basis data ya. Jadi bagaimana nanti kita misalnya ya, ketika kita menambahkan sebuah data untuk sebuah karyawan, mahasiswa, kemudian kita mengupdate ketika ada perubahan, kemudian kita delete. Nah, ini dilakukan nanti ini ya, secara komputerisasi ketika kita lakukan. Nah, kemudian di sini ada sort and retrieve data ya. Di sini kita menyortir dan mengambil data. Nah, di sini untuk sintak SQL yang kita gunakan nanti bisa select ya, kemudian ada where ya. Jadi nanti ini sederhananya bagaimana nanti kita menampilkan salah satunya ya. Menampilkan, jadi kita punya basis data yang banyak misalnya ya. Basis data itu sampai ribuan, jutaan mungkin database sebuah universitas untuk karyawan, dosen, mahasiswa ya. Jadi nanti dengan perintah SQL ini kita bisa melakukan sortir ya. Kemudian kita bisa mengambil dengan perintah-perintah SQL ini ya. Kemudian ada juga order by ya. Ini juga nanti akan kita praktikkan ya secara basic bagaimana penggunaan dari beberapa ini ya, masing-masing perintah SQL ini ya, ketika kita menerapkan ataupun beraktivitas di sebuah database. Nah, kemudian di sini ada create form and report form the data ya. Jadi di sini bagaimana kita membuat formulir laporan. Nah, biasanya ini nanti ya, itu formulir laporan ketika kita membuat database ya. Contoh atau ilustrasi yang mungkin pernah ditemukan mahasiswa ya. Jadi ketika kita sudah menginput misalnya sebuah data ataupun kelengkapan kita, kemudian kita itu bisa, jadi yang saya sebut tadi menginput ataupun memasukkan data-data kita atau mahasiswa gitu ya, itu kita lakukan di laman web contohnya ya. Nah, setelah kita selesai menginput semua data itu, kita bisa mungkin melakukan print langsung ya di laman tersebut ya. Itu salah satu untuk laporan dari sebuah data itu ya. Kemudian di sini ada Popular Database Management System ya, mungkin beberapa kita sudah pernah tahu atau menggunakannya. Di sini saya buat ada MySQL, PostgreSQL, kemudian Microsoft SQL Server, kemudian ada Oracle ya, ada SQLite ya, ada DynamoDB ya, ini punya Amazon. Nah, dari beberapa ini ada kategorinya yang sumber terbuka ya, kemudian ada yang komersial ya, atau yang sering kita pernah dengar sebut open source ya, atau sumber terbuka ya. Kemudian ada juga yang komersial, jadi seperti MySQL, PostgreSQL ini itu sifatnya terbuka, jadi artinya kita bisa
install kita gunakan secara gratis. Tapi kalau untuk Microsoft, kemudian Oracle, kemudian Amazon ini kalau tidak salah dia berbayar atau komersial ya. Jadi ketika kita install di lokal komputer kita harus beli license-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang punya Amazon ini, itu setahu saya digunakan untuk cloud database ya. Saya pernah mencobanya, cuma belum sampai familiar ya untuk Amazon Web Service ini. Ya, ini untuk Popular Database Management System. Jadi tools-nya itu, jadi kita ketika melakukan aktivitas ataupun membuat database atau basis data itu, kita bisa menggunakan dari salah satu di keenam tools di BMS ini ya, tapi yang sumber terbuka atau kita bisa gunakan gratis, yang sampai saat ini saya ketahui itu PostgreSQL ataupun MySQL ya. Nah, selanjutnya di sini ada hierarki data. Jadi hierarki data itu dikelompokkan menjadi karakter ya, field, record dan file ya. Kita akan bahas di sini. Nah, jadi untuk karakter ya, itu adalah 1 byte ya. Karakter itu disebut 1 byte. Ini biasanya di kode ASCII ya. Jadi bagaimana nanti A sampai Z itu berapa ya. Tapi semua itu adalah 1 byte ya atau 8 bit ya. Berbeda nanti mungkin untuk aksara negara lain seperti Jepang itu karena banyak itu tidak bisa 1 byte ya, bisa lebih dari 1 byte. Tapi kalau untuk Indonesia, English itu biasa 1 byte untuk karakter, untuk angka, huruf, spasi, tanda baca ataupun simbol ya. Nanti ini kita gunakan di ketika kita aktivitas di ataupun melakukan operasional ataupun ketika kita menginput ataupun kita menerapkan sebuah database ya di tools di BMS tadi. Nah, kemudian ada field ya. Field ini ada bagiannya, ada field name, kemudian field size, kemudian data type ya. Nah, yang di sini bisa kita lihat. Jadi kalau kita ini contohnya ketika kita create tabel data mahasiswa, nah ada masing-masing ya. Contohnya seperti ini, ada name, kemudian di sini ada integer atau int ya. Nah, kemudian ada size-nya di sini 9, kemudian unique gitu ya. Nah, ini biasanya bisa ID atau name yang kita gunakan, nanti ada istilah primary key, ada istilah foreign key ya. Nah, untuk ini sekilas kita mengetahui, jadi nanti untuk seperti ID, name, nama sampai jenis kelamin itu disebut field name ya. Kemudian untuk tipe datanya itu ada integer ya. Jadi integer, varchar, date ya. Itu nanti adalah ini ya, sebuah kalau integer ini bilangan bulat gitu ya. Kalau varchar itu string ya atau karakter ya. Varchar atau char ya. Nah, nanti ini digunakan jadi contohnya itu ketika kita menginput seperti yang mungkin tanggal lahir gitu ya. Untuk tipe datanya itu date karena date ini ya, date itu adalah dari tanggal, bulan, tahun ya. Kita tidak bisa masukkan misalnya integer ya, karena integer ini merupakan bilangan bulat ya. Ada 4 byte ya, integer itu ada 4 byte atau 32 bit ya, 32 bit. Tapi ini tergantung implementasi nantinya ketika kita menggunakan penerapannya ya. Gitu. Jadi nilai 9, 255, 100, 100. Nah, ini range-nya ya, range-nya. Kita mungkin bisa pernah gitu ya memasukkan contohnya saya contohkan ada nggak di sini ya? Saya ada buat ini misalnya saya ada buat sedikit apa namanya untuk penerapannya nanti ya untuk basis data ini. Ini DB mahasiswa. Nah, misalnya di sini ya,
Ini untuk isian tadi NIM, misalnya NIM tadi ya, di sini NIM-nya ada range-nya ya, 9 gitu. Jadi kalau kita input NIM itu, jadi maksimal itu hanya 9 gitu ya. Untuk nama itu 255 gitu ya. Jadi mungkin ada yang namanya panjang, jadi kita buat saja range-nya gitu ya. Nah, untuk tanggal lahir misalnya ya, di sini tadi ada tanggal lahir itu date ya. Jadi kita bisa buat seperti ini dari tanggal, bulan, tahun gitu ya. Nah, itu untuk nilai 9, 255 kita bisa tentukan ya. Misalnya NIM ini bisa 10 atau 12 gitu ya. Tergantung mungkin dari kebijakan-kebijakan kampus ya. Misalnya itu. Nah, selanjutnya di sini tadi kita sudah bicara karakter ya, untuk hierarki data itu ada field ya, kemudian ada record. Nah, record ini contohnya seperti ini, jadi sebuah entitas yang lengkap pada satu mahasiswa gitu ya. Contohnya di sini kita mempunyai baris ya, data mahasiswa ada ID, ada 8 record atau field ya. Ada 1 ID, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari ID sampai jenis kelamin. Nah, ini entitas yang lengkap untuk satu mahasiswa contohnya ya. Jadi untuk ID mahasiswanya ini 111112345, kemudian namanya ini ya, Ibnu Kusai Damanik. Ini ID-nya, ini NIM-nya, ini nama ya, ini tanggal lahir Jakarta, kemudian tempat lahir Jakarta ya, kemudian jurusan Teknik Informatika, tahun masuknya 2017, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini contohnya basis data yang kita buat ya. Jadi nanti ini akan dilakukan record atau rekaman nanti ya. Jadi ketika kita menginput, jadi kita misalnya menginput di sini ya. Ini bisa kita lakukan manual ya nanti pada database. Jadi kita misalnya di sini input gitu ya. 111 misalnya NIM yang baru kita buat ya. Nah, kemudian namanya Amir gitu ya. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir gitu ya. Tempat lahir misalnya Medan, jurusannya Teknik Informatika, tahun masuk misalnya 2004 gitu ya. Kemudian kita submit gitu ya. Nah, itu akan terrecord ya, tersimpan di database ya. Ini kita bisa input ya, ataupun kita bisa create langsung di sebuah database nantinya ya. Database itu yang mana? Misalnya kita tadi menggunakan misalnya salah satu di antara ini gitu ya. Nanti kita contohkan juga. Itu untuk record. Jadi dia merupakan entitas lengkap dari misalnya satu orang mahasiswa ya, atau satu orang karyawan gitu ya. Nah, di sini ada data file ya. Data file ini, jadi nanti ada beberapa file yang mungkin harus disimpan ya. Di sini ada disebut nanti file path ya, file name, kemudian file type ya. Ini untuk data file ini. Juga data file ini adalah suatu file ya. Jadi bagaimana nanti bisa disimpan sebuah informasi atau data tertentu ya dalam basis data itu. Merujuk ya pada file ya, misalnya file PDF seperti ini ya, JPG gitu ya. Jadi nanti perintahnya itu seperti ini ya. Insert into data file mahasiswa, ada name, ada file path-nya, file name-nya, file types-nya ya. Nah, ini untuk path-nya itu atau jalurnya ya. Ketika kita membuat penyimpanan nanti itu tersimpannya di mana gitu ya. Bisa di hard disk ya, di hard disk server atau di hard disk lokal kita gitu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya bagaimana kita memelihara data ya atau file maintenance ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Untuk video ini saya kira sudah cukup. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.